Shalom, selamat datang di kota kami tercinta, Kota Kediri. Kota Kediri adalah kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah kota Surabaya dan kota Malang. Kota Kediri merupakan kota tertua di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Surabaya dan Malang, yaitu hanya berjumlah 286.797 jiwa saja. Kota yang dikenal dengan sebutan Kota Tahu ini dikarenakan di Kota Kediri banyak terdapat rumah industri tahu, khususnya tahu kuning. Tahu kuning menjadi oleh-oleh khas Kota Kediri yang banyak diburu oleh para wisatawan, baik yang datang secara khusus ingin menikmati suasana Kota Kediri beserta wisata kulinernya, maupun mereka yang hanya melintas di Kota Kediri. Sedangkan kuliner khas Kota Kediri adalah nasi pecelnya. Beberapa waktu yang lalu, Kota Kediri juga dinobatkan sebagai kota paling bahagia. Sepertinya tidaklah berlebihan kalau Kota Kediri dinobatkan sebagai kota paling bahagia. Ya, karena masyarakat Kota Kediri hidup rukun dan penuh damai. Toleransi antar umat beragama sangatlah dijunjung tinggi di kota kami ini. Kota Kediri juga terkenal dengan bangunan cagar budayanya. Salah satu dari cagar budaya Kota Kediri ialah gereja kami, Gereja GPIB Immanuel Kediri. GPIB Immanuel Kediri terletak di daerah sisi barat Sungai Berantas, tepatnya beralamat di Jalan KDP Slamet nomor 43, Kota Kediri. Gereja ini diresmikan pendirinya oleh JVD Dugen Gronovius sejak tanggal 21 Desember 1904. Dan tahun ini, tepatnya bulan Desember 2022 nanti, sudah genap berusia 118 tahun. Dulunya gereja ini terkenal dengan sebutan Kerkraat van de Protestants Gemeente te Kediri. Bangunan gereja yang merupakan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda ini tanggal 14 Maret 1964 resmi menjadi milik GPIB. Gereja ini juga menyimpan Injil kuno terbitan tahun 1867 dan masih ada sampai sekarang. Bangunan berarsitektur Eropa di kawasan cagar budaya Kota Kediri ini pada awalnya berwarna putih bersih, dan seiring berjalannya waktu, dinding bagian luar gereja berubah menjadi warna merah dan bertahan sampai sekarang. Oleh karena itulah, gereja kami terkenal dengan sebutan Gereja Merah. Dan bangunan gereja kami ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Trowulan Mojokerto. Tentunya dengan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, GPIB Immanuel Kediri bukanlah sekedar sebagai tempat ibadah bagi jemaatnya, tetapi juga sebagai salah satu tujuan wisata bagi warga atau masyarakat umum dari berbagai daerah yang ingin menikmati keindahan dan kemegahan bangunan gereja, dan seringkali mereka mengabadikannya dengan kamera serta menguploadnya di media sosial. Dengan demikian, Gereja Merah sudah sangatlah familiar dan dikenal banyak orang. Satu hal yang perlu diperhatikan, pengunjung di luar GPIB Immanuel Kediri hanya dapat berkunjung pada hari-hari yang telah ditentukan oleh pihak gereja. Karena Gereja Merah ini sudah menjadi aset daerah dan menjadi kebanggaan dari warga Kota Kediri, maka sebagai apresiasi kecintaan seorang hamba Tuhan terhadap Gereja Merah ini, maka diciptakanlah sebuah lagu dan syairnya diciptakan sendiri oleh
Pendeta Meti Semaila, dan diaransemen musik oleh CD Moni Harapon. Sekarang lagu tersebut menjadi Mas GPIB Immanuel Kediri dan wajib dinyanyikan di awal sebelum ibadah kebaktian rumah tangga atau KRT. Kaum perempuan di seluruh GPIB dan dimanapun berada. Perkenalkan dengan saya Pendeta Septi Berpraslilusi sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kediri. Menjadi perempuan itu sesuatu yang membuat kita sadar bahwa ketika awal Allah menciptakan perempuan, dia dijadikan seorang penolong. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Dan menjadi perempuan itu menjadi sesuatu pribadi yang memiliki visi, bahkan selalu punya ketepatan banyak hal. Di saat terdesak sekalipun, dia selalu punya akal untuk melakukan banyak cara, menolong keluarga, menolong setiap orang yang ada di sekitarnya, bahkan menolong setiap masyarakat. Ada banyak contoh perempuan-perempuan dalam teks Alkitab yang memberikan pemahaman bagi kita bersama. Dalam keadaan terdesak, dia punya cara untuk menyelamatkan dan melakukan perkara. Salah satunya seorang perempuan atau seorang ibu dari Musa yang bernama Yohebed. Dia perempuan yang tangguh, dia mampu melakukan segala sesuatu bagi bangsa, bahkan juga khususnya bagi anaknya sendiri. Maka hal yang perlu kita sadari bersama, perempuan selalu punya cara untuk melakukan banyak hal. Bahkan di saat terdesak, dia punya cara untuk mengembangkan karya bagi dirinya, gereja, masyarakat, bahkan bangsa. Selamat menjadi perempuan dan teruslah berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan memberkati. Salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Pendeta Bobby James Tindatu sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Kediri. Pelayanan kategorial, persekutuan kaum perempuan, adalah persekutuan yang terdapat di dalamnya berbagai macam kepelbagaian. Di dalam berbagai macam keberagaman itu, ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Membutuhkan sinergi, membutuhkan semangat, membutuhkan pemberian diri untuk mengabdi. Karena melalui tantangan-tantangan itu, kita dituntut untuk berkembang. Pelkat PKP adalah pelkat yang seharusnya tangguh dalam menghadapi apapun. Mengingat karakter seorang perempuan yang bisa diandalkan dalam berbagai macam hal, yang belum tentu bisa dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, saat ini, dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama mulai memikirkan kembali dan memadukan semangat kita untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada dalam setiap pergumulan gereja. Sinergi yang ada tidak hanya untuk melakukan hal-hal yang inovatif dan hal-hal yang baik dan berdampak positif, tapi juga sinergi itu dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan internal dan eksternal yang ada dalam tubuh Pelkat PKP. GPIB Jemaat Immanuel Kediri memiliki satu pos, yaitu Pos Pelkes Marganing Rahayu. Persekutuan PKP di sana adalah perempuan-perempuan yang siap diperbaharui, siap belajar banyak hal, meskipun sejauh ini kurang aksi, namun itu menjadi evaluasi agar setiap orang, setiap perempuan yang ada di sana siap bersinergi dengan induk untuk memberikan karya-karya terbaiknya sebagai perempuan yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, saya mengucapkan kepada kita sekalian, terutama Pelkat PKP, semangat berinovasi
semangat menunjukkan hal-hal yang baik dan teladan yang baik yang berpengaruh bagi orang-orang di sekitar kita, termasuk generasi penerus kita nantinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Perkenalkan, saya Parlupi Ari Purwanti, selaku Ketua Pelkat PKP GPIB Immanuel Kediri, periode 2017-2019, 2019 sampai 2022. Dan sebentar lagi masa kepengurusan kami sebagai ketua akan berakhir dan digantikan oleh pengurus yang baru. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan PKP GPIB yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ambil bagian di dalam pelayanan di channel YouTube Dewan PKP dalam program Aku Bagianmu. Sebagai Ketua PKP GPIB Immanuel Kediri, kami merasa sangat bersyukur sekali karena di setiap kegiatan kami selalu didukung oleh anggota kami, oleh Ketua 3, dukungan dari semua pelkat yang ada, dan KMJ yang secara kebetulan adalah seorang ibu dan seorang perempuan. Kegiatan kami terfokus dalam pelayanan ke dalam gereja, yaitu kepada anggota dan jemaat, maupun pelayanan di luar gereja yang bersifat pelayanan kesaksian, pengedukasian, dan sosial kemasyarakatan. Di dalam kegiatan persekutuan kaum perempuan tidak terlepas dari peran serta dari pelkat-pelkat yang lain. Kami bersinergi untuk mewujudkan suatu pelayanan yang dapat berdampak positif bagi setiap orang yang kami layani. Inilah beberapa kegiatan yang kami lakukan. Ibadah Pelkat PKP, ibadah peringatan HUT Pelkat PKP GPIB, ibadah peringatan Hari Besar Nasional, ibadah Padang, seminar kesehatan, senam dan olahraga bersama, mengisi acara berupa tari-tarian, latihan kolintang, latihan paduan suara, mengikuti kegiatan lomba paduan suara secara virtual, pelayanan kesaksian keluar berupa kesaksian pujian yang kami lakukan di Kota Semarang, Surabaya, Blitar, dan kota lainnya. Ibadah Komisi Wanita Bamak Kota Kediri, perkunjungan ke anggota yang sakit ataupun berduka, keterampilan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan terakhir yang baru saja kami lakukan adalah merangkai bunga dekorasi di sekitar altar. Dekorasi di sekitar altar bukan untuk menutupi altar, tetapi untuk memperindah altar suci dengan bunga. Seperti kata pepatah, katakanlah cinta dengan bunga. Maka kami, Pelkat PKP, melakukan kegiatan ini dengan penuh cinta. Karena apapun yang dilakukan dengan rasa cinta akan berbuahkan kebaikan. Akhir kata, mari kaum perempuan semua, kita terus bersemangat melayani Tuhan, karena kita adalah bagian dari gereja yang bertumbuh, keluarga yang diberkati, dan melayani yang berinovasi. Mendasari segala sesuatunya itu, kita hayati lagi kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam perempuan tangguh dan inspiratif.